kasus kontroversial yang menjerat Guru Mansur di Kendari yang divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Menarik perhatian seorang netizen yang budiman yang juga mengaku dirinya seorang advokat dengan akun @sahar067 untuk melakukan tinjauan ulang. Ia menyoroti bahwa masyarakat luas, terutama di Sulawesi Tenggara, menolak keras putusan tersebut karena dianggap tidak adil dan tidak memihak keadilan. Keraguan muncul karena bukti-bukti yang dihadirkan termasuk kesaksian dinilai tidak relevan bahkan diduga direkayasa. Advokat tersebut secara resmi menyatakan pembelaannya dan mengusulkan agar diajukan peninjauan kembali atau PK demi menegaskan keadilan sejati. Ia meragukan proses hukum yang berjalan, sebab saksi-saksi penting dan rekaman CCTV tidak hadir di persidangan, sehingga bukti yang tersedia sangat kontroversial dan tidak kuat untuk menjatuhkan vonis berat. Ia mendesak pihak berwajib untuk meninjau kembali kasus ini karena diduga kuat adanya kepentingan tertentu di balik putusan tersebut, alih-alih murni penegakan hukum yang baik dan benar. Bang Sahar di sini melakukan tinjauan ulang di dalam kasus Guru Mansur yang tervonis 5 tahun denda 1 miliar. Yang pertama di sini masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, Kendari tidak menerimanya putusan tersebut dan menganggap bahwa vonis Guru Mansur tidak memihak kepada sebuah keadilan kepada Guru Mansur tersebut yang divonis 5 tahun denda 1 miliar. Yang kemudian bukti-bukti yang dihadirkan, kemudian kesaksian-kesaksian keterangan, serta bukti-bukti yang lain dan juga keterangan-keterangan yang lain tidak relevan kepada vonis tersebut. Sehingga dalam hal ini bahwa Bang Sahar di sini melakukan tinjauan ulang, mengusulkan untuk melakukan PK demi keadilan. Begitupun dengan oknum-oknum guru yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di seluruh Indonesia, komentar-komentar yang tidak membenarkan perlakuan seperti ini pada vonis Guru Mansur tersebut. Tentunya di sini pihak yang berwajib yang terkait di dalam penegakan hukum di Sulawesi Tenggara khususnya di Kendari, begitupun di pusat di Jakarta perlu tinjauan kembali dan perlu dukungan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan di dalam penegakan hukum, yang tidak bisa dibenarkan di dalam putusan vonis tersebut. Karena hal-hal lain yang harus bisa ditinjau kembali, kamera CC, saksi, dan juga keterangan anak semestinya harus divisum untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi semua ini, hal-hal ini tidak bisa dibenarkan di dalam hukum, di dalam vonis untuk memberikan hukuman kepada terdakwa, yaitu Guru Mansur. Sungguh sangat disayangkan dalam hal ini karena betapa viralnya, betapa besarnya persoalan ini yang seakan-akan rekayasa, seakan-akan sesuatu yang dibuat-buat di dalam tinjauan kami karena tidak hadirnya saksi di dalam persidangan. Kemudian kamera CC, tidak ada perlakuan Guru Mansur apa yang dituduhkan. Jadi sesungguhnya bahwa mestinya rekan-rekan di sini, netizen harus lebih bisa memberikan pandangan dalam hal ini karena persoalan tersebut bukanlah sebuah keadilan tetapi perlu dipertanyakan apa persoalan yang sebenarnya, apa sesuatu yang sebenarnya di sana. Sehingga Bang Sahar belum meyakini, belum mempercayai tentang bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kontroversi, dan begitu pun dalam penilaian kami di sini tidak bisa menjadi dua alat bukti, yaitu bukti dan keterangan saksi, karena tidak ada yang relevan kepada kasus yang dituduhkan kepada Guru Mansur. Secara resmi Bang Sahar membela dan
memberikan tinjauan ulang di dalam kasus ini. Semoga apa yang dilakukan Bang Sahar hari ini bisa terwujud demi terciptanya sebuah keadilan di dalam supremasi hukum di Indonesia untuk bisa menegakkan keadilan dan bisa menjalankan hukum dengan baik, bukan sesuatu kepentingan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat, salam sehat, salam waras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gawat kali, dan tengok nih, ini baca. Cuma gara-gara megang kepala muridnya yang demam, guru SD Kendari ini dilaporkan dan divonis hukuman 5 tahun penjara. Kalian bayangkan, cuman dipegang aja, ngecek panas apa enggak, dilaporkan 5 tahun. Kacau kali. Buat kalian yang nggak mau anaknya diajari di sekolah, dipegang, kalian ajar sendiri, jangan sekolahkan. Himbauan buat para orang tua yang nyekolahin anaknya di sekolah. Mohon untuk selalu tabayun saat anak cerita sesuatu pas sampai rumah. Belum tentu yang diceritakan anak itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jangan sampai kasus Pak Mansur di SDN 2 Kendari terulang kembali. Orang tua boleh waspada, tapi tetap harus beretika. Kalau sudah nggak percaya dengan sekolah, ya udah buat sekolah sendiri, diajar sendiri, buat rapot sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Setuju nggak? Ini orang tua zaman sekarang pada stres semua apa gimana? Ini perkara guru megang jidat anak bocil karena untuk mengetahui dia itu demam atau enggak, malah dikasusin. Ujung-ujungnya gurunya ini divonis 5 tahun penjara. Nih pada gesrek semua apa gimana nih? Ini coba lu bandingin kalau guru-guru yang dulu didikannya ketemu sama orang tua zaman sekarang. Semua guru gua rasa masuk ke penjara. Kelakuan nih kalau guru yang dulu aja lebih beringas gitu. Ini kenapa lu baru dipegang jidatnya doang, terus anaknya juga drama gitu. Lu kalau kenapa kan bisa divisum, cok. Ini kenapa kagak ada visumnya gitu ibaratnya. Ini cuma dipegang doang jidatnya, cuma perkara demam, heboh banget sampai 5 tahun penjara. Seorang guru di Kendari divonis jaksa 5 tahun. Hanya memegang jidat anak muridnya memastikan kondisi tubuh demam atau tidak. Bayangkan ya, di rumah atau di sekolah sama aja. Kalau ada murid yang kurang enak badan ditanya kenapa kok murung, kalau demam pasti yang dipegang jidat, bukan yang lain-lain. Dalam persidangan itu ada saksi, tapi kenapa saksi itu tidak disumpah? Saksi itu cleaning service cuma 1. Selalu dan selalu hukum tumpul ke bawah. Ini orang tua kurang kerjaan amat sih. Kalau anaknya nggak mau dididik, nggak usah disekolahin, didik sendiri. Memegang jidat itu bukti tanda kasih sayang. Guru di sekolahan tidak hanya cuma memberi pelajaran dan pelajaran aja, harus memperhatikan juga kondisi bagaimana anaknya tersebut, anak-anak murid tersebut. Kalau emang gurunya itu salah, lihat bagaimana respon anak-anak murid dan guru-gurunya. Pasti beliau orang baik. Ngelihat berita ini seliuran merinding.